Liburan kali ini, gue memilih Lampung sebagai destinasi. Baru kali ini, gue nginjakin kaki ke provinsi paling selatan Pulau Sumatera. Padahal, kota ini hanya berjarak 5 jam dari Jakarta. Iya, hanya 5 jam. 3 jam dengan kendaraan darat, dan 2 jam menyeberang dengan kapal feri. Karena ini my first time, tentu gue mau lihat ikon kota Lampung. Sibona, gajah berbelalai panjang. Seumur-umur gue baru lihat gajah di kebun binatang. Itu pun cuma sekali waktu gue masih kecil. Kali ini gue pengen lihat yang hidup di hutan luas, di Taman Nasional Waikambas. Untung gue udah pesan buat dijemput sama pengelola wisata dari Desa Labuan Ratu 9. Salah satu pengelola wisata desa yang ada di gerbang Waikambas. Jadi, perjalanan selama 2 jam menuju Lampung Timur akan sangat nyaman. Niat gue sih mau bobok manis di mobil. Tapi Mas Arif orangnya lucu dan seneng ngobrol. Dia cerita panjang tentang apa yang bisa gue lakuin selama di Waikambas. Jadi gak sabar pengen cepet-cepet sampai sana. Akhirnya sampai juga di pusat latihan gajah Taman Nasional Waikambas. Dari yang gue pernah browsing di situsnya ACB atau Asian Center for Biodiversity, Taman Nasional Waikambas ditetapkan sebagai kawasan Asian Heritage Park yang keempat di Indonesia, menyusul Taman Nasional Gunung Leser, Kerinci Seblat, dan Lorentz. By the way, nama gue Airin Bonaslasih, sering dipanggil Ai. Gue belum lama lulus kuliah dan sekarang udah kerja di Jakarta. Gue happy banget nih. Ini jalan-jalan pertama gue yang totally pakai duit gue sendiri. Pagi Mas, Mbak. Pagi Pak. Hey, ini Mas pemandu. Ya. Mbak dari mana? Selain melihat-lihat gajah, di sini ada wisata apa aja ya Pak? Oke, ini kita sekarang di wilayah PLG. Kalau dulu sebutannya adalah PLG itu pusat latihan gajah. Nah, tapi sekarang tidak ada gajah lagi yang dari liar ditangkap, kemudian dilatih dijinakkan. Jadi kita coba pengen rebranding, tetap PLG, tetapi menjadi pusat lekter gajah. Kalau dulu gajahnya dilatih dijinakkan, tetapi di sisi yang lain itu memancing orang pengen lihat, pengen nonton gajah. Sampai akhirnya pada waktu itu ada atraksi gajah, ada yang pengen foto naik gajah. Sejak dulu pun sebenarnya aturannya nggak diizinkan. Jadi di sini pusat lekter gajah itu sekarang yang kita belajar dari gajah itu. Mestinya kita mengelola gajah agar hidup damai dengan manusia. Dan manusia sudah nyebar di mana-mana, gajah sudah terpojok, biar tidak ada korban di gajahnya dan di manusianya. Selama COVID ini kan semua wisata ditutup. Nanti ketika kita buka wisatanya adalah akan ada kuotanya, bukan masalah lagi. Nah, yang menjadi penting di sini sebenarnya karena hutan konservasi, wisatanya bukan wisata massal, wisata terbatas minat khusus. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya di desa-desa penyangga sekitar di sini, misalnya tadi kan pasti lewat Labuan Ratu 9 ya, kemudian ada Labuan Ratu 6, Labuan Ratu 7, bahkan sampai Harjosari, Braja Luhur juga, itu kita pengen potensi desa itu dikembangkan, dikuatkan. Jadi jangan semuanya tertumpu di sini. Justru sebisa mungkin jasa itu akan bisa dinikmatin di desa tersebut. Oh gitu ya Pak, menarik Iya. banget ya. Mas Yus, oke.
Saya pamit dulu ya. Oke. Oke, makasih. Pak, Selamat makasih jalan banget ya. Oke, informasinya. makasih, Ya. pamit dulu. Mas Ferry, Pak Kartika, Assalamualaikum semuanya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Mas, tadi itu siapa ya? Beliau adalah Pak Kuswandono, Kepala Taman Nasional Waikambas. Kata-kata Bapak Kepala Balai Taman Nasional Waikambas tadi pas banget sama rencana gue. Melihat gajah bukan satu-satunya tujuan gue ke sini. Gue pengen lihat pemandangan desa dekat Taman Nasional ini, sekaligus melihat budaya yang berkembang di sini. Gue penasaran, gimana orang-orang di sini bisa hidup di dekat gajah-gajah liar. Untuk malam ini, gue udah booking penginapan di Desa Labuan Ratu 9. Emang bukan hotel sih, tapi ini homestay. Kalau dilihat dari aplikasi, kelihatannya nyaman juga nih homestay. Oh, monggo. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga. Ya. Ayo, masuk. Oke, Pak. Pak, saya nganter ini aja, saya terus aja Pak. Oh iya, monggo. Mari Pak. Mbak, ayo makan. Ayo makan. Ayo Mbak, ayo. Ya. Ayo makan yang bener. Makan yang bener. Luar biasa. Suasana hangat kayak gini gak mungkin sih gue dapetin di hotel. Di sini gue bisa ngobrol dengan pemilik homestay. Bahkan bisa bercanda habis. Di Bandar Lampung. Matahari baru saja muncul ketika gue dijemput sama Mas Hari dan Mas Ronald untuk birding, pengamatan burung. Tadinya gue ragu untuk ambil paket ini. Secara, gue belum pernah pengamatan burung. Apalagi di hutan lebat kayak gini. Tapi semuanya terbayar lunas. Gue excited banget. Cuma di pinggiran hutan aja gue udah bisa lihat burung yang sebelumnya gak ada di pikiran gue sama sekali. Mana burungnya berwarna-warni lagi. Wow, amazing. Mas Hari, di sini memang pekerjaannya sebagai pemandu pengamatan burung ya? Iya Mbak, jadi saya itu kan dari Labuan Ratu 9, di hampir lebih dari 10 tahun lah jadi pemandu pengamatan burung di Waikambas. Tapi juga sebenarnya bukan hanya saya sendiri, ada sih dari kawan-kawan juga dari desa penyangga lain kayak misalnya Labuan Ratu 6, Labuan Ratu 7 sampai ke Braja Hardosari juga ada kawan-kawan yang jadi pemandu juga untuk kegiatan pengamatan burung. Terus selain mengamati burung, kegiatannya apa aja kelompok itu? Kalau di Labuan Ratu 9 ini selain pengamatan burung, kita juga ada kegiatan seperti adopsi sarang burung, Mbak ya. Terus kemudian ada kegiatan donasi untuk penanaman bibit pakan burung. Jadi adopsi sarang burung ini kita angkat sebagai kebutuhan untuk tetap menjaga populasi jenis burung yang ada di kawasan Desa Labuan Ratu 9. Terus kemudian penanaman pohon pakan burung ini juga tentunya sebagai penyedia pakanan alam si burung-burung tadi yang main ke kawasan Labuan Ratu 9. Misal seperti kegiatan yang Mbak lakukan nih ya, wisata di Labuan Ratu 9 ini, karena ini adalah paket yang dibeli adalah paket dari kelompok desa, jadi nanti akan ada sharing cost Mbak. Jadi
kos yang Mbak berikan ke kelompok nanti akan dibagi, diperuntukkan untuk untuk mendukung upaya konservasi di kawasan 809 ini. Oh, keren banget ya Mas ya. Mau jalan lagi? Oke Mas. Ayo. Ayo. Wah, kebun nanasnya luas banget ya Mas. Ini punyanya siapa? Kebun nanas ini milik PT GGP Mbak, atau Great Giant Pineapple. Jadi selain diekspor, nanas-nanas ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Desa Labuan Ratu 9. Mereka bikin semacam makanan khas untuk oleh-oleh, namanya dodol nanas waikambas. Nanti kalau Mbaknya pengen main ke rumah produksi, bisa diantar sama Mas Ronald. Mau ke sana? Iya, mau deh. Oke. Jadi sekalian karena saya pulang lewat jalan ini, jadi nanti sama Mas Ronald. Oke. Ini aku kembali. Oke. Terima kasih. Makasih Mas. What? Reok? Ini kan di Lampung. Kenapa ada kesenian reok yang actually asalnya dari Jawa? Sebelum ke pembuat dodol nanas, gue putusin buat nonton reok dulu. Lumayan lah buat update story gue. Sama Mas Ronald, gue dikenalin sama Bang Roni, Ketua Kesenian Reok Desa Labuan Ratu 9. Bang, ini kan di Lampung Timur, tapi kok bisa ada pertunjukan reok Ponorogo di sini? Jadi gini Mbak, walaupun di sini di Lampung Timur, jadi warga Desa Labuan Ratu 9 ini sebagian orangnya itu dari transmigrasi dari Jawa Timur, yaitu Ponorogo. Terus sekarang gimana Bang? Masih dilestarikan atau? Kalau untuk kesenian reok Ponorogo ini tetap dilestarikan. Biasanya sih sering dipentaskan di tempat orang hajatan, di acara-acara besar lah, di pernikahan, khususnya festival juga. Pasti kesenian kita ikut serta. Terus selain itu juga nyambut tamu dari mancanegara biasanya yang datang kesenian kita pasti nyambut tamu tersebut. Ya, selesai deh. Oke, kita lanjut lagi ke pembuat dodol nanas di Desa Labuan Ratu 9. Oke. Kula nuwun. Monggo. Monggo ente tamu. Monggo Mbak. Bu, kenalin, Ai dari Jakarta. Ini Eva dari kelompok KWT Dodol Nanas Mbak. Oke. Bu, aku mau tahu dong cara pengolahan dodol nanas tuh seperti apa? Kalau dari awal kita kupas dulu nanas, terus habis dikupas dicuci, lalu kita parut Mbak. Nah ini diparut kayak bubur kayak gini ya. Setelah diparut baru nanti kita timbang. Setelah ditimbang baru kita masak. Itu udah jadi Bu? Belum Mbak, ini baru nanasnya. Nanti setelah air menyusut baru bahan-bahan yang lain dimasukkan, diaduk kurang lebih 1-2 jam. Tambahan bahannya gula, tepung ketan, sama santan. Karena kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Justru pengawetnya pengawet alami yang dari mata nanas tadi. Kenapa ngupasnya nggak terlalu bersih? Itu bahan pengawet alami Mbak. Wah, keren banget sih Bu itu. Nah ini proses terakhir pengetekan, packing. Oh, ini kayak dicetak-cetak gitu dulu ya Bu, pakai sendok? Iya Mbak. Hah?
Ini bentuknya kayak gini, Bu? Iya, Mbak. Lucu. Monggo kalau mau dicicip. Aku Silahkan. boleh cobain untuk packing nggak? Oh, boleh Mbak, tapi sampean maaf pakai sarung tangan sama tutup rambut supaya untuk memenuhi SOP. Ya, Oke bisa, deh. Kak? Oke. Wih, jangan banyak-banyak, Mbak. Ukurannya nggak segitu banyak, itu kebanyakan. Pakai sendok aja. 1 sendok cukup. Itu kebanyakan. Iya, Kak. Gue dimarahin gara-gara ambil dodolnya kebanyakan. Ibu-ibu di sini cekatan banget. Gue baru dapat 1 bungkus, mereka udah 10 lebih. Bu, kalau aku mau beli gitu, 1 bungkusnya berapa? 1 bungkus 15.000 Mbak. Oke deh, aku mau beli dong 2. Oh ya, boleh. Ini uangnya. Ya, terima kasih. Ini mau diambilin plastik? Nggak usah, Bu, taruh sini aja. Bu Eva, makasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Hampir aja batal niat gue bersepeda keliling desa gara-gara hujan. Untung cepat reda dan matahari kembali bersinar. Desa Labuan Ratu 6 menjadi my next destination. Nah, yang gak boleh lupa adalah foto-foto buat update status dulu. Ditemani Lala dan Tobi, gue kayu sepeda melewati pekarangan warga, juga melintasi kebun masyarakat di sini. Masyarakat di Lampung Timur emang banyak menanam karet. Mereka banyak yang mengandalkan getah karet sebagai sumber pendapatan mereka. Dan kata Tobi, menyadap karet bisa dibilang kerjaan utama masyarakat di Desa Labuan Ratu 6. Ini caranya gimana ya, Pak? Sebelum sadap, terus ada yang getahnya itu kering, diangkat dulu ya. Sama aja. Aku boleh coba nggak ya? Boleh. Coba ya, Pak. Sampai habis sampai sana. Kok nggak semudah waktu Pak Paidi tadi memotong ya? Gue malah berantakin. Tapi ini my first experience to tapping rubber trees. Menyenangkan. Yo, Konde. Gelar delok madu ki aku panen iki. Wah. Ini lebah apa, Pak? Lanceng trigona. Madunya diambil ntar ngisi lagi kayak gini. Lubang-lubang ini diisi lagi, dirapetin lagi. Gimana supaya dia bisa mau masuk ke ininya, Pak? Ini kan ada lubangnya. Ini pintu keluar masuknya sini. Ntar naik sini ngasih madu ini. Ini Bapak udah sejak berapa lama? Ini mulai ternak ini tahun 2000. Aku boleh coba, Pak? Boleh. Ini ya. Wih, banyak juga satu ini. Kok aku geli ya? Hilangin stres kan? Iya. Ada yang udah siap, Pak? Di dalam botol? Iya. Ada. Mau dong coba. Iya. Ini isinya 250 ml. Saya jualnya 150. Aku mau coba boleh? Boleh. Aku cobain ya, Pak. Iya. Nah, rasanya. Emang ciri khasnya madu lanceng ya ada asamnya, Pak. Ada asam, ada pahit. Iya. Yang paling bagus itu rasanya ya agak pahit. Obat asam lambung bisa, terus asam urat bisa, emah bisa. Aku mau beli 2 ya, Pak ya? Ya boleh. Jadi 300. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut lagi setelah dapat oleh-oleh 2 botol madu produksi Pak Wasis.
Tujuan berikutnya, makan. Ini tuh nasi dari beras merah ya? Bukan Mbak, ini namanya nasi tiwul. Nasi tiwul ini terbuat dari singkong. Kita tadi kan ngelewatin banyak kebun singkong kan? Nah, mayoritas masyarakat di sini tuh rata-rata penanam singkong. Nah, nasi tiwul ini makanan khas dari desa Labuan Ratu 6 sejak zaman dahulu, Mbak. Sedap betul nasi tiwul khas desa ini. Gue lahap makannya. Kata lain dari lahap adalah nambah. Ternyata di belakang rumah ada kerajinan yang terbuat dari tempurung kelapa. Bentuknya lucu-lucu. Duh, kreatif banget ini. Nah, ini Banyak banget salah nih. satu kerajinan dari pemuda desa Labuan Ratu 6, namanya Mas Joko. Itu dia ngambil limbah batok buat dibikin kerajinan tangan ini, Kak. Terus dijual ke siapa aja biasanya? Nah, ini biasanya dijualnya kita ke Taman Nasional. Nah, selain ke Taman Nasional, kita juga biasanya kedatangan kunjungan dari sekolah-sekolah. Kita buat edukasi belajar. Mas, aku mau beli dong satu ini. Tapi gimana ya cara bawanya? Nanti kita anterin ke tempat penginapan. Nah, biar nggak repot. Sip, Ya. sip. Baby elephant, lucu banget. Gue beli celengan baby elephant buat gue sendiri. Kalau oleh-oleh buat temen di kantor gue, gantungan kunci aja deh. Di sini gue juga ngobrol dengan Mas Joko yang sedang membuat gantungan kunci. Mulai dari bahan mentah, pengamplasan, pembuatan pola, sampai memotong tempurung kelapa. Acara gue malam ini adalah menonton pertunjukan tari Bali di Dusun Gunung Agung Desa Braja Harjosari. Tapi masih ada waktu buat melihat primata bermata besar di pinggiran desa. Bernama kukang Sumatera. Kukang Sumatera. Oh iya. Oh itu tuh Mbak. Tuh di bagian atas. Itu Mbak, dia lagi naik ke dahan itu. Yes, emang bener ada kukang di atas pohon. Tapi tinggi banget. Yang jelas kelihatan cuman matanya kalau kena sinar senter. Kalau makanannya apa Pak Dia? Kalau makanannya dia serangga, buah-buahan yang ditanam di masyarakat itu merupakan makanan utama kukang Sumatera. Oh, gue masih penasaran sama kukang Sumatera. Dan pemandu gue, Mas Yoko dan Mas Agus juga masih semangat buat nunjukin kukang dari jarak dekat. Pas Mas Yoko menunjuk ke atas, kirain kukang lagi nangkring. Ternyata 2 ekor burung hantu. Mas Yoko menjelaskan kalau burung hantunya masih anakan. Dia bilang nama latinnya Otus lempigii. Nama yang keren. Walau gak ada kukang lagi, tapi gue putusin balik karena tari Bali udah hampir dimulai. Pas kami nyampe di jalan kampung, sepasang mata memperhatikan kami. Dicari-cari di kebun, ternyata doi malah nangkring di kabel. Gue seneng banget bisa lihat kukang liar dari jarak sedekat ini. Tapi ada rasa sedih juga, karena pemandu gue cerita kalau kukang sering memanjat kabel listrik dan banyak pula yang kesengat listrik. Duh, ayo turun kukang. Pukul 8 malam, suara gamelan sudah mulai terdengar. Tandanya gue mesti segera berangkat ke Banjar Dusun Gunung Agung. Duh, serasa liburan di Bali ini. Sepanjang jalan nampak banyak pura dan patung. Selamat datang. Selamat. Mari Pak, sudah dimulai? Oh iya, ternyata ada ya pertunjukan tari Bali di Lampung Timur. Memangnya sejak kapan? Kalau kami di sini sudah ada sejak tahun 63. Makanya dusun ini disebut Gunung Agung karena memang kami korban dari letusan Gunung Agung waktu tahun 63. Oh, oke. Ya. Mari, Mbak. Pantesan. Oke. Ya.
Wow, amazing banget dua penari ini. Pastinya gue minta foto bareng dengan mereka. Ternyata di dusun ini sering digelar tari Bali untuk menyambut wisatawan yang menginap di dusun mereka. Hari ketiga, acara gue mau menyusuri Sungai Penet. Mas Yoko akan menemani gue naik perahu. But, gue kesiangan bangun. Duh, malu banget sama dua wisatawan yang nungguin gue. Udah ada yang datang. Maaf ya Pak ya, telat. Yang itu, yang dua. Coba deh. Yang sebelah kirinya. Ternyata dua wisatawan itu berasal dari Jogja. Mereka jauh-jauh ke sini karena emang mau ngamatin burung, memotret dengan kamera dan lensa panjangnya, dan seringkali berdiskusi dengan Mas Yoko setelah mereka melihat jenis burung baru. Kalau gue sih, update status lebih penting. Untung Mas Yoko masih sabar kalau gue minta tolong buat potretin. Sungai Penet ini berbatasan langsung dengan area Taman Nasional Waikambas. Setelah puas berkeliling, akhirnya kami menepi. Acara selanjutnya, jungle trekking. Jalan-jalan di hutan hujan tropis Sumatera. Tapi, sebelum masuk ke hutan yang sebenarnya, kami harus membelah padang yang penuh kejutan. Ada gajah yang sedang digembalakan. Gak cuma ada satu gajah di padang ini, tapi kayaknya ini sekeluarga apa ya? Ada baby elephantnya juga. Katanya namanya Rubado. Hutan di sini cukup lebat. Emang kami nggak sampai masuk ke dalam-dalam amat sih, masih di pinggiran. But don't worry, trek ini tetap mengasyikkan buat dilewati. Tujuan akhir kami yaitu lahan restorasi yang dikelola oleh kelompok tani Hutan Desa Braja Haryosari. Selamat datang Mas, Mbak, selamat datang. Kami dari KTH Kelompok Tani Hutan, kita bergabung dengan Pok Darwis. Setiap wisatawan datang, kita wajibkan untuk menanam pohon di sini untuk penghijauan. Jadi terima kasih untuk donasinya untuk penanaman pohon. Ini ada bibit Mbak, silahkan sampean tanam Masnya. Udah kami siapkan lubang-lubang untuk sampean untuk menanamnya. Menanam pohon. Paling enggak, ini kontribusi terkecil gue buat alam. Emang gak seberapa dibanding sama pengalaman yang gue dapetin dari indahnya Taman Nasional Waikambas. Tumbuh ya, gede ya, cepet pinter ya, bener ya. Sebelum kembali ke perahu, Mas Yoko mengajak buat menyusuri tanggul batas Taman Nasional Waikambas. Tanggul ini dibangun untuk menyekat gajah-gajah liar agar tidak menyeberang dan memasuki desa. Tapi gue lebih milih mager di gubuk pantau sambil ngobrol dengan Pak Supir Perahu. Dan ternyata Pak Supir Perahu ini bukan supir sembarangan. Dia bernama Pak Suhadak. Beliau adalah ketua KTH, ketua Pok Darwis,
serta penyuluh kehutanan swadaya masyarakat Taman Nasional Waikambas. Dan hebatnya lagi, beliau pernah meraih Kalpataru. Pak, kalau gajah-gajah liar bisa sampai sini nggak? Nyampe dulu, tapi 2012 itu puncak gajah liar yang aktif di desa kami. Nah, di 2013-14 kita bersama teman-teman menginisiasi bahwa gajah liar adalah potensi untuk pengamatan satwa. Dan itu lahirnya wisata desa Braja Harjosari. Tapi keberadaan gajah-gajah sekarang ini, di belakang kita ada gajah Eru. Eru itu Elephant Response Unit. Warga desa Braja Harjosari meminta bantuan gajah yang ada di PLG untuk ditaruh di desa kami yang ada program Camp Eru. Aktivitasnya sampai dengan blokade gajah, sampai mitigasi konflik. Dan di Tanggul inilah program yang saya rasa efektif untuk mitigasi. Jadi dari Tanggul kita bisa blokade, dari Tanggul kita bisa mengamati satwa, dan safety untuk melihat gajah liar tanpa was-was untuk diserang. Berarti gubuk-gubuk ini sebenarnya untuk wisata atau pengamatan gajah liar? Dua-duanya. Jadi bahwa di programnya Taman Nasional Waikambas lewat NGO-nya, kita buat gubuk-gubuk jaga ini. Bagaimana kita berjaga aman dari hujan, dan dari gubuk ini kita jadikan meeting point-nya kegiatan dari restorasi, penanaman, dan meeting point-nya wisata di Jungle Trek. Waktu seakan berjalan lambat di sini. Meski tak ada gajah liar yang melintas ini, tapi melihat gajah Camp Eru Braja Harjosari yang digembalakan dari kejauhan menjadi momen yang tidak akan terlupakan. Ketika matahari undur, justru kami baru saja mulai bercengkrama, membicarakan apa yang telah kami nikmati di sini. Gelak tawa tak henti-hentinya menertawakan diri kami sendiri, menertawakan kenaifan kami akan alam ini. Betapa kami amatlah kecil dibandingkan kuasa alam ini. Sementara gue tetap bersyukur melewati pengalaman luar biasa di 3 desa penyangga Taman Nasional Waikambas. Gue bertemu dengan orang-orang hebat, mendengar gagasan-gagasan baru yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Bertemu dengan orang-orang yang masih peduli dengan alam ini, yang tidak hanya mengambil keuntungan dari wisata alam, tapi tetap mau mengusahakan alam tetap lestari, tetap terjaga. Gue juga merasakan pengalaman warga di sini, bagaimana mereka menghidupkan asa. Gue juga melihat orang-orang yang masih merawat budaya mereka, memupuk adat istiadatnya, serta membangkitkan pengetahuan baik nenek moyang mereka. Dan gue di tempat ini bukan cuma healing, tapi lebih dari itu, ini refleksi perjalanan hidup gue.